Bapa kami ada di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu hari ini, terima kasih atas penuntunan-Mu hari ini Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul bersama pada hari ini untuk melakukan fellowship kamar kami Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau sertai kami dari awal hingga berakhirnya ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau selalu menemani kami. Kami memulainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Shalom teman-teman. Shalom. Puji syukur pada Tuhan yang telah memberikan kesempatan kepada kita pada hari ini untuk sama-sama belajar tentang firman Tuhan pada hari ini. Nah, teman-teman, saya minta teman-teman kita hari ini untuk membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Saya akan membacakannya dari ayat yang pertama, nanti dilanjutkan oleh teman-teman. Ayat yang pertama, Yohanes pasal yang 14 ayat yang pertama dengan perikop rumah Bapa. Ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermulakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Syukur. Nah teman-teman, izinkan aku bersaksi sedikit, bercerita. Nah hari ini teman-teman, dari pagi aku tuh kayak merasa gelisah. Kok tugas ini, kewajiban ini yang harusnya aku lakukan itu dengan senang hati, tetapi ada kayak ketimpang tindihan atau kayak wah kok ini berat sekali bagi aku, kok ini nggak bisa aku lakukan, nggak bisa aku hadapi, nggak bisa aku jalankan. Nah teman-teman, ada teguran loh, karena dari apa yang aku alami dari pagi itu sampai menjelang siang menjelang sore,
aku tuh bawaannya hanyalah emosi. Kenapa? Ada teman sedikit memberi masukan, tidak bisa terima dalam pikiran, tidak bisa diterima dalam hati. Kayak ada yang mengganjal, kayak ada yang melawan gitu. Aku tuh harus gini, aku tuh harus bukalah Yohanes. Aku membaca di Yohanes, janganlah gelisah hatimu. Nah, dari sini teman-teman, aku merinding, bergetar badanku, tremor kalau bahasa gaulnya. Kayak kok ayat ini bilang pas, kena di dalam hatiku, kayak aku tuh gak menentu. Banyak kayak penolakan rasanya, tiba-tiba dikasih lah di ayat ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah teman-teman, terkadang kita itu setiap ada tanggung jawab yang kita harus pikul, itu kita kayak merasa ragu, kita merasa kalau hal itu tidak bisa kita lakukan. Padahal di saat ini, pada saat itu Tuhan tuh memberi tanggung jawab itu untuk kita juga, bermanfaat untuk kita. Nah teman-teman, di sini eh, mengajarkan kita bahwa setiap apa yang kita lakukan itu percayalah kepada Tuhan. Atau pada dalam konteks ini teman-teman, yang aku dapatkan, kalau pada saat kita merasa tidak mampu, itu harusnya fokus kita tuh datang kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan, kita doa kepada Tuhan, karena Tuhanlah jalan kita, jalan kebenaran kita, seperti yang di ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, teman-teman, dari sini kita belajar bahwa tidak ada yang tidak ada yang bisa sampai ke tempat Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus dulu. Jadi di saat ini kalau kita ambil dalam realita kehidupan kita, setiap kita menghadapi suatu hal, kita harusnya larinya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristuslah jalan kita, peta hidup kita. Kita harus kenal dengan Dia, harus berjumpa dengan Dia terlebih dahulu, maka kita akan menemukan jawaban tersebut. Nah, teman-teman, bayangkan aja teman-teman, salah satu tokohnya Filipus, orang yang dekat dengan Tuhan aja belum mengenalnya, apalagi kita yang belum pernah lihat muka Yesus Kristus. Nah, bagaimana kita pengen melihatnya? Yaitu kita harus berhubunganlah dengan Tuhan Yesus Kristus agar kita dapat gambarannya, gambar dirinya. Nah, teman-teman, di sini juga teman-teman mengajarkan kita juga harus tetap percaya kepada Kristus dalam segala hal. Nah, seperti ayat 12 yang berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepada aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi garis besarnya yang aku dapatkan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Nah teman-teman, ketika kita benar-benar percaya kepada Yesus Kristus, pasti kita melakukan dari perkara-perkara kecil, dari pekerjaan-pekerjaan kecil. Kalau kita percaya, itu bakal tercapai. Tetapi permasalahannya teman-teman, kita kadang ya seperti di ayat yang pertama, gelisah. Sehingga dari kegelisahan yang berlebihan itu membuat keraguan. Dari keraguan, bahkan dari keraguan yang berlebihan juga akan menjadi atau menimbulkan sesuatu hal yang dapat dikatakan tidak mencapai atau tidak dapat mencapai yang seharusnya tercapai. Nah, dengan di sini teman-teman, kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kepada Allah sebagai jalan kebenaran, walaupun kita tidak melihat tapi kita tetap percaya kepada Dia, apapun pekerjaan yang kita lakukan itu pasti dapat kita lakukan dengan baik, dapat kita selesaikan dengan baik. Nah, di sini juga, dan apa juga yang
kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, teman-teman, di sini kita dapat belajar, teman-teman. Ketika kita berdoa, ketika kita mendapatkan suatu pekerjaan yang besar seperti apa yang aku alami, seharusnya aku lari kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, meminta arah, meminta jalan, sehingga kita dapat menemukan jawaban. Tetapi teman-teman, dari realita kehidupan yang aku alami hari ini, ternyata aku salah. Dan ketika aku salah ini, apakah aku harus stuck di situ? Enggak, aku harus berubah. Nah, pada hari ini teman-teman, kita sama-sama belajar. Aku belajar dari kesalahanku hari ini, karena kegelisahan yang berlebihan yang aku alami sehingga aku tersesat atau terhilang, teman-teman. Nah,